Di VT sebelumnya saya membahas tentang fardunya mandi wajib, ada dua. Yang pertama adalah niat di hati berbarengan dengan air pertama kali menyentuh ke tubuh. Kemudian yang kedua adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Kalau yang dua ini terpenuhi, maka mandi wajibnya sah. Tapi kan kita ingin mandi wajib yang lebih sempurna dengan mengerjakan kesunahan-kesunahannya. Maka pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tata cara mandi wajib dengan kesunahannya dari awal sampai akhir. Nah, berikut ini adalah kaifiyah tata cara mandi wajib beserta kesunahannya. Ini saya menggunakan rujukan kitab Taqriratus Sadidah halaman 120. Ini adalah kitab fikih mazhab Syafi'i. Bagaimana tata cara mandi wajib beserta kesunahannya ya, step by stepnya gitu. Yang pertama, sebelum mandi wajib, yang pertama harus menghilangkan dulu kotoran yang ada pada tubuh. Baik itu kotoran berupa tanah ataupun kotoran berupa make up ya, ataupun kotoran lainnya, mau itu najis, mau itu suci, pokoknya kalau ada kotoran pada tubuh maka itu dihilangkan dulu, utamanya kalau pada wanita seperti make up ya, itu dihilangkan dulu, dibersihkan dulu. Kemudian yang kedua, menghadap ke kiblat ya. Kemudian membaca basmalah, kemudian siwaknya bisa menggunakan kayu arok atau bisa juga menggunakan sikat gigi. Kemudian membasuh kedua telapak tangan, kemudian berkumur-kumur dan istinsyak sebanyak 3 kali. Dan semuanya diniati untuk kesunahan mandi wajib. Nah, kemudian langkah yang ketiga ya, setelah sebelumnya kita sudah cuci tangan dan yang lainnya, langkah ketiga kita membasuh farji. Farji ini mencakup kubul dan dubur. Saat kita basuh kubul dan dubur kita, itu bisa kita sambil niati di hati untuk menghilangkan hadas besar dari kubul dan dubur ini. Hikmahnya, kalau kita sudah niati menghilangkan hadas besar dari kubul dan dubur, nanti di pertengahan mandi wajib kita gak perlu tuh basuh kubul dan dubur lagi, gak perlu dipegang lagi kubul dan duburnya. Sehingga nanti setelah mandi wajib tidak perlu wudhu lagi, karena kita di pertengahan mandi wajib tidak melakukan hal yang membatalkan wudhu. Nah, ini hikmahnya kenapa ketika membasuh kubul dan dubur sambil di hati diniati menghilangkan hadas besar dari kubul dan duburnya. Nah, dan nanti setelah membasuh farji, membasuh kubul dan dubur, itu kita cuci tangan pakai sabun. Atau misal gak cuci tangan juga gak apa-apa. Nah, kemudian yang keempat, langkah selanjutnya adalah wudhu. Ya, wudhu yang sesempurna mungkin ya. Lebih utama dengan kesunahan-kesunahannya dilakukan semua. Dan niatnya ini kalau memang kita itu punya hadas besar saja tanpa punya hadas kecil, maka nanti niat wudhunya adalah nawaitu wudhu'a lisunnatil gusli. Tapi kalau kita ya punya hadas besar, ya punya hadas kecil, dan kebanyakan orang memang seperti ini, maka niat wudhunya tetap niat wudhu biasa, yakni nawaitu wudhu'a li raf'il hadatsil asghari fardholillahi ta'ala. Kemudian langkah yang kelima adalah mengalirkan air dari mulai kepala dulu ya, alirkan air ke kepala sambil dipijat-pijat ya, sambil diratakan di kepala, sambil disela-selai kepalanya, dan pas air kena ke kepala di hati sambil niat menghilangkan hadas besar dari sisanya tubuh. Kemudian langkah yang kelima adalah mengalirkan air mulai dari kepala dulu sambil disela-sela, sambil digosok-gosok supaya air itu bisa sampai ke kulit kepala, dan ini dilakukan sebanyak 3 kali. Dan ketika air menyentuh ke bagian kepala itu sambil hadirkan niat di hati, nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari an baqiyatil badani fardhol lillahi ta'ala. Niat saya menghilangkan hadas besar dari sesisanya badan, fardu karena Allah Ta'ala. Jadi ini kita ada dua niat. Niat pertama pas tadi membasuh kubul dubur, niat menghilangkan hadas besar dari kubul dubur. Baru yang pas basuh kepala, niat menghilangkan hadas besar dari sesisanya anggota badan selain kubul dan dubur. Hikmahnya,
Nanti biar setelah mandi wajib selesai tidak perlu wudhu lagi karena kita sudah meniati menghilangkan hadas besar dari kubul duburnya itu di awal gitu. Jadi pas bagian pertengahan mandi wajib gak perlu tuh sentuh kubul dan dubur lagi. Kemudian yang keenam adalah mengalirkan air ke bagian depan kanan sebanyak 3 kali sampai mengalir ke ujung kaki sambil kita gosok-gosok, sambil kita perhatikan bagian lipatan-lipatan yang sulit terjangkau. Kalau ada rorombehen di kaki juga perhatikan, jangan sampai rorombehen tidak terkena air gitu ya. Sekali lagi basuh bagian depan kanan 3 kali sampai airnya merata ke bagian bawah, kemudian bagian belakang kanan 3 kali, kemudian bagian depan kiri 3 kali, kemudian bagian belakang kiri 3 kali ya. Maka setelah itu tuntaslah mandi wajib selesai karena sudah kita lakukan mengalirkan air ke seluruh tubuh. Mungkin akan timbul pertanyaan seperti ini nih. Kalau misalkan pas mandi wajib niat menghilangkan hadas besar pas basuh kepala saja, jadi tidak ada 2 kali niat pas basuh kepala, nawaitul ghusla irofil hadasil akbari fardholillahi ta'ala ya. Berarti kan tadi pas basuh kubul dubur belum diniati tuh menghilang hadas besar, berarti hadas besar di kubul dan dubur belum hilang. Karena niatnya baru pas basuh kepala, maka start atau mulai menghilangkan hadas besarnya itu ya pas basuh kepala itu. Artinya nanti di pertengahan mandi wajib harus membasuh kubul dan dubur lagi. Karena kubul dan dubur ini belum hilang hadasnya. Karena yang sebelum mandi wajib itu tidak diniati menghilangkan hadas di kubul dan duburnya. Makanya harus dibasuh lagi kubul dan duburnya. Umpama bisa membasuh kubul dan dubur di pertengahan mandi wajib tanpa menyentuh kubul dan duburnya, maka setelah mandi wajib tidak perlu wudhu lagi. Lalu bagaimana bila mana ketika pertengahan mandi wajibnya ya, kita kan harus membasuh kubul dan dubur karena tadi kubul dan duburnya belum diniati, maka misalkan pas basuh kubul dan duburnya kita pegang kubul dan duburnya, tentu itu kan kita melakukan hal yang membatalkan wudhu. Nanti berarti setelah selesai mandi wajib kita harus wudhu lagi karena di pertengahan mandi wajib kita melakukan hal yang membatalkan wudhu. Dan perlu difahami bahwa sebenarnya mandi wajib itu kan menghilangkan hadas besar, dan hadas besar itu lebih umum daripada hadas kecil. Artinya ketika kita menghilangkan hadas besar, maka hadas kecilnya juga ikut hilang, ikut terangkat. Makanya dengan mandi wajib saja itu kita sudah mencakup menghilangkan hadas besar dan hadas kecil, sehingga setelah mandi wajib tidak perlu wudhu lagi. Tapi dengan catatan bila mana di pertengahan mandi wajib tidak melakukan hal yang membatalkan wudhu. Adapun bila di pertengahan mandi wajib melakukan hal yang membatalkan wudhu, maka setelah mandi wajib harus wudhu lagi. Nah, apakah yang barusan saya sampaikan itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah? Tentu saja. Para ulama menuliskan tata cara mandi wajib ini istinbatnya atau pengambilan dasar hukumnya yakni dari hadis Nabi. Maka yang saya sampaikan pun tentu sesuai dengan cara mandinya baginda Nabi Muhammad, cara mandi wajibnya baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, sekian penjelasannya, semoga bermanfaat dan mudah dipahami, dan saya sertakan keterangan kitabnya di akhir beserta hadis-hadis yang jadi dasarnya. Sekian.